Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama saya Goyedi di Ibahin Bola Channel, teman-teman ya. Pecinta bola timnas Indonesia pasti semalam sudah menonton pertandingan ya. Pertandingan di grup D Piala AFF 2024 antara Irak dan versus Indonesia ya teman-teman ya, di Doha Qatar. Dimana kita melihat pertandingan tadi malam, Indonesia harus berturut-turut di hadapan Irak yang skor 3-1 teman-teman ya. Padahal pada pertandingan perdana kemarin, ya, target Indonesia itu adalah imbang teman-teman. STI dan juga PSSI itu menargetkan untuk pertandingan lawan Irak itu adalah imbang. Dan STI pun yakin bahwa um, untuk melangkah ke fase 16 besar itu Indonesia bisa lolos teman-teman, yakin dan dengan materi yang ada ya dibawa oleh STI sekarang. Tapi kenyataannya di pertandingan pertama kita harus takluk ya dengan skor 3-1. Untuk pemain dan juga materi pemain dari STY yang diturunkan di pertandingan kemarin Indonesia Irak itu sebenarnya tidak berbeda jauh dengan pertandingan melawan Irak teman-teman ya. Di situ STY menurunkan formasi 3-5-3-4-3 teman-teman ya, dimana STY selalu menampilkan menurunkan 3 back sejajar, yaitu itu ada Rizky Ridho, Riki Ahmad dan juga Elkan Bagot ya. Kemudian di sayap kanan, bek kanan dan kiri itu Hebohan yang ada pertama Asnawi dan juga yaitu uh, uh, diberikan kepada tim Indonesia. Nama posisi tim ini tengah dikomandoi oleh diisi pelatih oleh Mas Indra Syafri, Ivan Jenut dan yaitu juga berhasil menyabet Justin medali emas Hafner SEA ya. Games 2023 Kemudian pada tanggal 16 di Mei posisi depan 2023 yang lalu. ya, Marcelo diplot untuk Tim maju ke asuhan Indra depan Syafri membantu ini serangan ya, dan meraih medali emas setelah mengalahkan ditopang Thailand oleh di final dengan Yongkok skor Sayuri. 5-2. Kemudian Dan medali Suri emas menjadi ini pemain target ya, yang targetnya pertama dan menjadi sejarah setelah pertandingan itu melawan Irak. Indonesia menempuh Jadi dengan skema sejarah. 3-4-3 yang dilakukan oleh SDI ini Penantian adalah panjang terhadap medali kemungkinan emas besar SEA Games yang diraih oleh pasukan formasi timnas yang Indonesia disukai oleh adalah SDI satu dikarenakan tanda kita bangga banyak pemain menumpuk di dan banyak masyarakat yang pertahanan ikut ya. berpesta pora Apalagi kita sudah merayakan kedatangan banyak pemain kesuksesan abroad tim ya, pemain abroad dari Indonesia yang anak-anak bermain di Indra Safri Liga ini Eropa ya, Kasta Liga saat A ya. mengadakan Dan pawai itu juara di Jakarta. SDI kembali Yang menerapkan kedua adalah menurunkan formasi kehebohan yang 3-4-3 dengan dilakukan oleh Indonesia kedalaman pemain yang tidak yaitu berbeda jauh mendapatkan dengan kesempatan langka pertandingan menghadapi melawan Argentina pada laga Libya dan grup juga matchday Iran pada dengan tanggal 19 Juni 2023. apa Ketika itu laga penjaga sangat gawang yaitu menentukan Fernando bagi Ari ya. Sekarang Indonesia dan Fernando Ari juara menjadi Piala Dunia 2026. kiper utama ya, Meskipun tanpa kehadiran kiper sang utama penyerbu Lionel di Messi, atas Nadio. namun duel yang berlangsung Nah, pada yang menarik kemarin 2024 yang bikin kita sungguh tak geleng-geleng surut kepala yaitu menarik. ya, Sebanyak 50 penampilan dari Asnawi sang kapten kesebelasan ya, di itu Stadion Gelora Bung Karno performanya menjadi saksi sejarah kita dalam lihat itu pertemuan di bawah standar karena biasanya Asnawi tersebut. itu Timnas ya, Indonesia mengalami mempunyai kekalahan balance dan juga 0-2 dari kegigihan yang Malaysia. kuat ya di Gol skuad lapangan, asuhan Lionel Salim mau ini melawan dicetak oleh siapapun. Leandro Paredes Tapi di menit kemarin 78 dan pertandingan melawan Alessandro Irak itu Naldo di menit Asnawi tidak bisa berbicara banyak dan yang ketiga performanya adalah melompok ya kan lolos ke teman-teman ya. Piala Asia Kemungkinan U23 besar itu juga 2024 Asnawi masih belum fit dan juga masih hanya di level senior. dalam proses Kehebohan juga pemulihan diberikan dan mungkin Indonesia dipaksa main U23 oleh lolos ke STY. Sinteyong. Dan Timnas dokter pun U23 juga berhasil lolos ke sudah Piala mengatakan Asia bahwa 2023 Asnawi ini siap tampil, tetapi kenyataannya Asnawi masih di bawah setelah perform menjadi dan juara grup K pada permainannya babak kualifikasi Piala Asia yang kita lihat U23. Timnas kurang membantu Indonesia ya, kurang U23 membantu lolos menjadi teman-teman juara yang ada grup di A lapangan pekan ya, sehingga memiliki poin 10 Asnawi itu yaitu sering 6 kecolongan poin dan mengalahkan sering China adu duel tuh Taipei kalah, dengan skor tidak 9-0 segesit seperti biasanya ya dan teman-teman ya. Nah kemudian pada malam Piala Asia U23 kiri 2023 itu menjadi penyambut otomatis perdana dia buat bermain timnas Indonesia 90 menit ya U23 full karena yang sejarah salah satu tim yang mengisi tampil posisi di yang Piala sama Asia. yaitu Saint Patinama itu baru datang hari Dan Minggu yang malam keempat ya. adalah tampil di Sedangkan Piala kita Dunia bertanding 2018 kemarin ya itu Timnas saya tidak mungkin Indonesia memainkan U17 Saint Patinama berhasil karena mencetak satu sejarah kelelahan, yang kedua dengan bermain harus pertama kali memulihkan di kondisi Piala setelah Dunia U17. perjalanan jauh dari Belanda ya, setelah menjadi orang Secara tuanya. kebetulan
ajang Tapi kalau tersebut misalkan digelar di ya Indonesia Dinamo dapat datangnya menerima saksi di Jumat mendapatkan atau Sabtu, tiket kamu jangan untuk usah Papa langsung Dino ke akan diturunkan putaran final Piala kemarin Dunia melawan Irak teman-teman ya. 2023. Nah di sini Tapi juga sayangnya debut pertama posisi timnas 17 back itu tidak di berubah ya Piala teman-teman ya. Dunia Selalu U19 menjadi andalan yaitu juga Rizky Ridho akan tidak bagus dan juga berubah. menjadi aman. Karena Di skuad posisi Garuda gelandang tengah Nusantara hanya gelandang mampu meraih ini 7 kita poin dari 3 tetap laga ya yang dilakoni. menurunkan dan juga Timnas tetap mengandalkan U19 Irfan hanya Jahir dan finish juga di Justin dasar Hunter klasmen ya membuka Piala Asia U17 sebagai jangkar 2023. untuk Meski membantu begitu, serangan-serangan dari kehebohan lini Piala tengah Dunia teman-teman dan U17 juga tetap membantu berlangsung sampai serangan final dari dan membuat belakang timnas Jerman keluar depan sebagai teman-teman ya. juara di Nah Piala Asia untuk U17 posisi tengah ini 2023 yang ini untuk diadakan di formasi Indonesia. tim ideal ya karena selain Jason Hamner dan juga Ivan Jendal ini performanya antara Makhluk dan juga Buaya sedikit di bawah perform dan juga masih bisa dibilang menurun ya. Nah kemudian setelah dia dari tengah kita beralih ke depan. Nah Marcelino yang biasanya menjadi playmaker ini diplot menjadi wing ya. Jadi winger forward ya, jadi membantu penyerangan ya, penyerangan dari sisi kiri ataupun kanan dan juga dibantu oleh Jacob Seuri ya di posisi kanan untuk membantu serangan karena di situ Rafael Struijk menjadi target man pertandingan itu Rafael Struijk menjadi target man. Nah terbukti walaupun Marcelino diplot menjadi winger forward ya, performa Marcelo tuh tidak seperti biasa juga ya, sedikit agak takut dan juga mungkin nervous ya karena pertandingan besar ya. Marcelino masih umur 19 tahun bergabung dengan tim-tim senior dan juga melawan negara-negara yang sudah langganan menjadi di Piala Asia ya. Mungkin dia nervous dan juga setelah cedera ya, biasanya pemain kalau sudah cedera itu pemulihan lama dan juga performnya itu butuh waktu ya untuk mengembalikan performanya dia itu sendiri. Nah di sini yang paling bisa saya bilang pemain Indonesia yang top perform ya, yang bisa dibilang yang pemain yang menonjol itu adalah Jacob Seuri. Jacob Seuri ini adalah pemain cepat, pemain serba bisa ya, yaitu apa namanya semangat ya dalam pertandingan ya. Terbukti ya, kita kebobolan di menit 16 oleh Mohanad Ali ya, itu karena kurangnya komunikasi antara lini tengah dan juga lini belakang sehingga nomor 10 ini dari Irak Mohanad Ali bisa membobol gawang Indonesia ya di menit 16 ya. Nah menariknya dan juga kita sedikit lega dan senang ya, di menit ke-37 dari sisi kanan yaitu Jacob Seuri mendapatkan umpan yang brilian dari Van Jenner. Jacob Seuri berlari dari sisi kanan yang melewati pemain dari Irak ya, bisa dibilang kalau istilah itu dikolongin sehingga Jacob Seuri dengan leluasa ya mengirimkan umpan ke depan dan di situ tepat sekali ada Marcelino Ferdinand. Dengan umpan dari Jacob Seuri, Marcelino Ferdinand dengan tenangnya membobol gawang dari penjaga gawang Irak itu sendiri teman-teman. Jadi kita bisa membalas keadaan jadi 1-1. Ini menjadi motivasi buat timnas Indonesia ya, karena timnas Irak ini lumayan agak susah kalau buat Indonesia untuk dibobol ya. Dengan lihat permainan dan skema dan kedalaman pemain Indonesia sendiri dari beberapa pertandingan itu kita sangat bangga karena perjuangan Indonesia di Piala Asia main perdana, apalagi pertandingan perdana itu berhasil mencetak gol dan juga berhasil meningkatkan motivasi dari pemain timnas Indonesia ya teman-teman. Nah setelah skor imbang yang dicetak oleh Marcelino Ferdinand, permainan Indonesia semakin sudah mulai meningkat ya. Tetapi inilah
menjadi momok, menjadi sisi yang paling buruk ya. Di menit injury time 45 plus 7 ya, 45 plus 7 itu, waduh, itu kalau misalkan bisa ditahan itu kita bisa 1-1 di babak pertama, tapi apa daya Irak berhasil membobol gawang lewat Osama Ali ya, nomor 20 itu ya. Nah, itu hasil dari tepisan yang gagal dari Ronaldo Ali. Tetapi sebelumnya itu ada kontroversi ya. Sebelum kejadian gol dari nomor 20 ini pemain Irak itu sebelumnya ada terperangkap offset ya. Jelas kan terperangkap offset ya. Dilihat dari tayangan lambat. Tetapi hakim Gaza dan juga wasit itu tidak mengindahkan protes yang dilayangkan oleh pemain Indonesia. Dan di Piala Asia ini kan sudah dijalankan ya VAR ya, tetapi untuk wasitnya itu tidak ke pinggir lapangan ya untuk melihat ya VAR dan juga melihat kejadian-kejadian yang menurutnya kontroversi ya. Offset yang terjadi ya sebelum gol dari pemain dari nomor 20 ini, tetapi wasit tidak mengindahkan ya, hasilnya gol tetap terjadi ya, mengesahkan gol tersebut ya. Itu menjadi penurunan mental dari pemain Indonesia karena kita susah payah untuk mencetak gol ya, menyamakan kedudukan, tapi di menit akhir babak pertama peluang itu terbuang sia-sia dikarenakan Irak bisa berhasil mencetak gol di menit ke 45 plus 7 ya teman-teman ya. Di babak pertama permainan Indonesia bisa dibilang lebih baik ya dibandingin dengan pertandingan sebelumnya ya. Kita berhasil meredam serangan walaupun lagi-lagi terjadi miskomunikasi antara pemain ya, baik dari sisi tengah maupun dari sisi belakang ya, sehingga kita kebobolan terus terjadi di awal-awal pertandingan maupun di akhir pertandingan babak pertama tersebut teman-teman. Nah, beralih ke babak kedua, saya menggantikan ya, Asnawi yang pemainnya kurang ya, menggantikan yang Asnawi itu dengan Witan Sulaiman ya, dan Yakob Sayuri menggantikan posisi Asnawi di posisi bek kanan. Kemudian Witan duet dengan Marcelino Ferdinand ya untuk menopang dari Tavares itu sendiri. Nah, kita lihat dengan masuknya Witan Sulaiman ada sedikit perubahan ya, perubahan permainan ya. Lebih kita bermain itu lebih ke dalam ya, lebih melebar dan juga kita mengandalkan sayap ya. Ya, karena Irak itu pemain tengah apalagi nomor Zidan Iqbal ya, yang digadang-gadang menjadi pemain muda berbakat ya, pemain dari MU ini itu tidak berkutik sama sekali ya teman-teman ya oleh pemain-pemain tim Indonesia sendiri ya. Makanya di babak kedua dia diganti ya. Zidan Iqbal ini diganti ya, tidak menunjukkan performa yang bagus ya melawan tim kita kemarin. Yang masuknya Witan itu sudah ada perubahan, kita bisa menahan perlawanan dari Irak sendiri dan juga membuat Irak dan juga pelatih dari Irak ya saat itu menjadi frustasi ya teman-teman. Serangan demi serangan dilakukan, tapi hasilnya banyak keraguan-keraguan ya, banyak miskomunikasi antara pemain satu dan pemain lain, dan juga jarak pemain dari satu pemain lagi agak jauh teman-teman ya. Jadi setelah mendapatkan bola gampang tercuri dan gampang terambil oleh pemain Irak itu sendiri ya. Padahal kita dengan susah payah untuk menghadang dan juga mengambil bola dari Irak, tetapi setelah kita mendapatkan bola peluang itu terbuang sia-sia teman-teman. Dan di dalam gol posisi pun juga kita sangat jauh, tertinggal 72% dibanding 28% nih. Setelah masuk ke Witan, tengahan babak kedua banyak terjadi pergantian pemain ya. Di situ kita melihat akan Bagot dan juga Ivan Yunus digantikan Makrov dan juga Kambuaya. Secara otomatis Jason Hafner menemani Jadi Ahmad dan juga ini di belakangnya. Semenjak masuknya Makrov dan juga Kambuaya,
tengah kita menjadi kendor, tengah kita menjadi kopok. Berbeda dengan yang babak pertama yang masih di yang masih ditempati oleh Ivan dan juga Jeffrey Hafner ya. Mungkin mereka berdua belum beradaptasi ya. Marco dan juga Kamboya belum beradaptasi dengan skema permainan yang ada di lapangan, yang diterapkan di lapangan pada saat itu ya. Jadi mereka masih bingung mencari performa terbaik dan juga mencari permainan terbaik mereka berdua ya. Itu kita sama sekali tidak bisa berbicara banyak di tengah ya. Bahkan saya pun juga kita tidak bisa membangun permainan sampai ke depan karena kembali lagi tengah kita tuh kebingungan dan juga tidak bisa berani ya, faktor ya, untuk menghadang serangan dari Irak. Dan Irak semenjak Justin Hubner dan juga Ivan Jenner berubah ya, berubah posisi itu dengan gampang, dengan enaknya pemain Irak bisa memberbadir pertahanan kita dan juga gelandang tengah kita ya, jadi kopong, jadi rapuh. Nah, jadi menit-menit terakhir, menit 80 ya, Sandy Walsh masuk ini menggantikan posisi dari apa kemarin ya, posisi dari Yakob Sayuri teman-teman, posisi dari Yakob Sayuri, posisi di kanan ya. Nah, di Mas Dayat menggantikan Rafael Sturridge. Nah, ini menarik juga ya, karena dengan masuk Sandy Walsh itu ada sedikit perubahan teman-teman. Nah, yang saya bingung, kenapa Sandy Walsh dimasukin di babak kedua di menit 80, kenapa tidak dicoba di babak kedua ya? Karena sisi kanan kita tuh agak sedikit lemah, sayap kita tuh agak sedikit lemah teman-teman. Tengah udah bagus tapi sayap kita lemah ya, jadi tidak ada serangan-serangan yang gencar, serangan-serangan yang bagus ya, karena sisi kanan dan kiri kita tuh kurang berani untuk masuk ke depan dan menerapkan kedalaman yang untuk menjaga kedalaman di back ya, jadi tidak berani untuk masuk ke depan, berbeda dengan seperti biasanya ya, penggunaan Arhan dan juga Asnawi. Nah, di situ kita kembali kecolongan yang 78 ya. Rizky Ridho kalah duel dengan pemain dari Irak nomor 18 ini ya, sehingga dari umpan servis dari saya ya, sebenarnya Rizky Ridho ini ingin menghalau dengan sundulan, tetapi posisi dari Rizky Ridho ini kalah tinggi dan juga bebasnya kalah ya, jadi selama ini bola balik ke main 18 Irak dan menendang ke gawang Hernando dan jadi gol. Nah, ini semakin meruntuhkan mental dari pemain itu sendiri teman-teman. Padahal kita sebenarnya ditargetkan imbang, tetapi apa hasilnya, apa daya, hasil sudah terjadi ya, kita kalah 3-1. Sebenarnya walaupun kalah pun minimal kita -1 kebobolan ya, kita harus mencetak 1 gol lagi jadi 3-2, karena Vietnam sebelumnya kalah 4-2 dengan Jepang. Nah, dengan hasil ini 3-1 Indonesia menjadi juru kunci di bawah ya, karena beda ke gol. Nah, ini menarik, nanti pertandingan kedua Indonesia wajib menang melawan Vietnam, sedangkan Irak ketemu dengan Jepang. Ini menarik teman-teman, kalau misalkan Irak kalah lawan Jepang, Indonesia menang lawan Vietnam, itu akan terjadi hitung-hitungan di partai terakhir ya teman-teman ya. Kita menyesali pertandingan kemarin lawan Irak, kita kalah, padahal saya yakin dan juga untuk kedalaman pemain dan support pemain itu sudah persiapan sudah lama, 2 minggu di Turki ya teman, tapi tidak bisa menunjukkan kualitas ya di Piala Asia, apalagi di pertandingan kemarin. Nah, kita harus tetap support aja walaupun kemarin kita kalah ya. Kita masih ada 2 pertandingan yang akan dijalankan ya. Semoga SCI bisa mengevaluasi dan bisa
meracik kembali ya untuk pertandingan kedua besok melawan Vietnam pada tanggal 19 Januari besok hari Jumat di jam yang sama ya, agar kita tidak kehilangan poin lagi dan bisa menentukan partai terakhir, walaupun partai terakhir itu lawan Jepang ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu konten dari saya ya. Itulah pembahasan mengenai pertandingan kemarin ya lawan Irak. Kita kalah 3-1 dan pasti kalian semua yang menonton dan juga pecinta sepak bola timnas merasa kecewa dan juga merasa gregetan yang kemarin menonton pertandingannya ya. Tapi apa daya, kita tidak kembali lagi gagal dan tidak berhasil mengalahkan dan juga menang Irak ya dengan skor lumayan telak ya 3-1. Tapi kita harus apresiasi kepada Mas Rino dan juga teman-teman tim Indonesia telah berjuang ya, telah berjuang mati-matian ya di Piala Asia 2024 pertandingan perdana kemarin teman-teman ya. Oke, tetap semangat teman-teman, dukung selalu Indonesia di Piala Asia 2024 ini ya. Perjalanan kita masih panjang ya, selalu support apapun yang terjadi ya. Timnas Indonesia harus berjaya di Piala Asia 2024 ini ya. Kita doakan selalu dan kita selalu dukung keputusan yang diambil Sinteyong ya. Kita harus fokus kepada Piala Asia ini ya. Semoga Piala Asia ini menjadi momentum yang terbaik bagi tim Indonesia setelah kurang lebih hampir 15 tahun kita tidak pernah mengikuti Piala Asia ini teman-teman. Oke, sekian dulu. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Jangan lupa di subscribe, di like dan di komen channel ini ya, biar ini bisa berkembang dan juga bisa memberikan informasi-informasi terbaru seputar sepak bola terutama timnas Indonesia teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.